Jepang memang terkenal dengan manga atau komik dan anime kartun. Namun, Jepang juga mempunyai deretan film terbaik yang wajib untuk kamu nikmati. Film-film produksi Jepang tidak kalah dengan film produksi Hollywood. Hadir dengan genre dengan tema yang beragam, membuat deretan film tersebut menjadi alternatif tontonan yang menarik. Yuk simak ulasan berikut. Don't take a shortcut, you always get us lost. Hey! Get out of here now! What? Leave before it gets... Di urutan yang pertama, ada film Spirited Away. Spirited Away adalah film animasi dari Jepang yang dirilis pada tahun 2001. Awal dari film ini adalah Chihiro dan kedua orang tuanya yang pindah rumah ke sebuah kota. Saat mencari alamat, mereka salah jalur sehingga memasuki terowongan yang merupakan pintu masuk ke dunia roh yang penuh dengan makhluk-makhluk fantasi. Di tempat itu mereka menemukan restoran dengan makanan yang sangat enak. Orang tua Chihiro memakan makanan itu tanpa berpikir apa yang terjadi jika mereka memakannya walaupun Chihiro telah melarang. Setelah memakan makanan tersebut, mereka berubah menjadi babi. Chihiro di sini sedih melihat kedua orang tuanya. Kemudian ia bertemu dengan seseorang bernama Haku, murid Yubaba yang ingin belajar mantra. Hakulah yang membantu Chihiro untuk mengubah kembali orang tuanya menjadi manusia. Haku menceritakan bagaimana di dunia tersebut. Ia menyarankan Chihiro untuk pergi menjumpai Kamaji yang bekerja di sebuah rumah uap untuk mencari pekerjaan agar orang tuanya kembali menjadi manusia. Embraced by all the world this fall. Prepare to be. ある単管の小さな村に侍の墓がよく。 Urutan selanjutnya ini ada film Seven Samurai. Seven Samurai adalah film drama Jepang tahun 1954, ditulis, disunting, dan disutradarai oleh Akira Kurosawa. Film ini mengambil waktu pada tahun 1587 pada zaman Sengoku Jepang. Seven Samurai bercerita tentang penduduk di sebuah desa yang mempekerjakan samurai agar dapat melindungi desanya dari para bandit. Sekelompok bandit mengintai sebuah desa dan merencanakan sebuah penyerbuan. Mereka memutuskan datang ke desa ketika masa panen tiba. Seorang petani mendengar rencana para bandit tersebut dan menginformasikannya ke orang-orang desa. Tetua desa kemudian meminta penduduk mencari 4 samurai untuk melindungi desa. Namun mereka kesulitan mencari samurai yang mau dibayar hanya dengan makanan. Tetapi mereka tidak menyerah dan terus mencarinya. Suatu ketika mereka melihat kejadian seorang samurai bernama Kembei yang sedang menyelamatkan bocah laki-laki yang disandra pencuri. Mereka memujuk Kembei untuk menyelamatkan desa mereka. Kembei dan Katsuhiro lalu mencari samurai lainnya dan mendapatkan 4 samurai yang tangguh. 暴れん坊遅い来るは信し。 Urutan selanjutnya ini ada film Harakiri. Harakiri adalah sebuah film Jidaigeki pada tahun 1962 garapan Masaki Kobayashi. Cerita film tersebut mengambil latar antara tahun 1619 dan tahun 1630 pada zaman Edo dan pemerintahan Kezoguan Tokugawa. Perdamaian di Jepang abad ke-17 menyebabkan keluarnya shogun dari klan prajurit. Hal ini kemudian membuat ribuan samurai berhenti dan jatuh miskin. Sementara untuk menjadi terhormat, samurai harus bunuh diri atau harakiri. Suatu waktu, seorang prajurit tua bernama Hanshiro Sugumo atau Tatsuya Nakadai masuk ke rumah penguasa feodal. Ia kemudian memperhatikan sang menantu yang merupakan seorang samurai muda. Menantu tersebut berusaha untuk bekerja di rumah, tapi dipaksa untuk melakukan harakiri dengan cara yang menyiksa diri dengan bambu tumpul. Ternyata untuk melakukan harakiri tidak semudah itu. Agar banyak yang menganggap perbuatan tersebut terhormat, maka harus meminjam tempat klan lain untuk melakukan proses itu dengan disaksikan banyak orang. Di urutan selanjutnya, ini ada film Grave of the Fireless. Grave of the Fireless adalah film tragedi perang animasi di tahun 1988 yang berdasarkan pada cerpen semi-autobiografi bernama sama pada tahun 1967 karya Akiyoki Nosaka. Film tersebut ditulis dan disutradarai oleh Isao Takahata. Kisahnya bermula pada tahun 1945 ketika rumah Yokokawa hancur dalam peristiwa pengeboman. Anak-anak termasuk Seita remaja dan Setsuko lolos tanpa luka. Namun ibu mereka meninggal karena luka bakar yang sangat parah.
sementara ayah mereka masih bertugas di Angkatan Laut. Seita dan Setsuko kemudian pindah ke rumah bibi mereka yang cukup jauh. Setelah cukup lama menetap di rumah bibinya, Seita pun diminta untuk menjual kimono sutra ibunya kepada bibinya karena persediaan beras sudah menipis. Seita kemudian menggunakan sebagian uang ibunya di bank untuk membeli persediaan. Namun tak lama setelah itu, Seita dan Setsuko pun diusir oleh bibi mereka karena dianggap menjadi beban. Urutan selanjutnya, ini ada film Your Name. Your Name adalah film anime produksi tahun 2016 bergenre fantasi yang ditulis dan disutradarai oleh Makoto Shinkai. Film Your Name menceritakan tentang seorang gadis sekolah menengah bernama Mitsuha Miyazimu yang memiliki sebuah mimpi yang sangat kontras dengan kehidupannya saat di pedesaan. Mitsuha mendambakan untuk menjalani kehidupan seorang anak laki-laki di kota Tokyo yang ramai. Sementara itu di kota, seorang anak laki-laki bernama Taki Tachibana menjalani kehidupan yang sibuk sebagai seorang siswa sekolah menengah, serta bekerja paruh waktu dan berharap untuk masa depannya di bidang arsitektur. Suatu hari Mitsuha terbangun di kamar yang bukan miliknya. Tiba-tiba dia mendapati dirinya menjalani kehidupan impian di Tokyo. Namun ternyata Mitsuha berada di dalam tubuh Taki. Di tempat lainnya, Taki yang berada di dalam tubuh Mitsuha pun menjalani kehidupan di pedesaan yang sederhana. Untuk mencari jawaban atas fenomena tersebut, mereka mulai saling mencari satu sama lain. 人をつなげることも結び In a time between the encroaching civilization of man When the forest has been cleared and the wolves wiped out this place. Urutan selanjutnya, ini ada film Princess Mononoke. Princess Mononoke adalah animasi fantasi bersejarah di tahun 1997 yang ditulis dan disutradarai oleh Hayao Miyazaki dari Studio Ghibli. Mononoke bukanlah sebuah nama, tetapi istilah umum dalam bahasa Jepang untuk roh atau raksasa. Princess Mononoke bercerita tentang perjalanan Ashitaka untuk menemukan obat atas kutukan tatarigami yang dideritanya. Ashitaka akhirnya berpetualang untuk menemukan obat tersebut. Sampai suatu ketika, Ashitaka ini menemukan dirinya berada di medan perang antara roh-roh hutan dan Tatara, sebuah koloni pertambangan. Dalam medan perang tersebut, ia bertemu dengan San, Princess Mononoke. Di perang itu, koloni pertambangan yang dipimpin oleh Lady Eboshi ingin memperluas wilayahnya yang berada di ambang kemiskinan dengan menghancurkan hutan. Sementara itu, Princess Mononoke yang dibesarkan oleh roh serigala ingin menyelamatkan hutan-hutan itu dengan mengalahkan koloni pertambangan tersebut. Asataki pun berada di pihak netral yang ingin menyelamatkan kedua kubu tersebut. forget. Urutan selanjutnya, ini ada film High and Low. High and Low adalah film genre kejahatan prosedural polisi Jepang di tahun 1963, garapan sutradara Akira Kurosawa, dibintangi oleh Toshiro Mifune, Tatsuya Nakadai, dan Kyoko Kagawa. Film ini berdasarkan novel pada tahun 1959 King's Ransom karya Ed McBain. High and Low dimulai dengan Kingo Gondo, petinggi sebuah perusahaan pembuat sepatu yang bernama National Shoes. Gondo adalah seseorang yang berpegang teguh dengan pendiriannya, yakni ia dipercaya untuk membuat sepatu yang indah dan dapat bertahan lama, meskipun akan memakan banyak biaya yang tidak sedikit. Inilah yang membuatnya terlibat dalam adu debat bersama ketiga petinggi perusahaan lainnya, di mana mereka percaya bahwa sepatu tidak perlu dibuat tahan lama karena mereka akan sepi pelanggan jika sepatu yang mereka miliki tidak cepat rusak. Perdebatan itulah yang akhirnya membuat Gondo melakukan tindakan ekstrim. Ketiga petinggi tersebut ingin mendepak pemegang saham terbanyak pada National Shoes, yang kemudian ingin mengambil alih perusahaan pembuat sepatu itu. あなたには子供を見殺しにする時はありませんよ。 人間は火のよ、そして一筋の愛の光も差さないとしたら。 Di urutan selanjutnya ada film Ikiru.
Ikiru adalah sebuah film drama Jepang tahun 1952 yang disutradarai dan ditulis oleh Akira Kurosawa dan dibintangi oleh Takashi Shimura. Skenarionya ini sebagian besar terinspirasi dari novel tahun 1886 karya Leo Tolstoy. Ikiru menceritakan seorang pegawai negeri yang mencoba memaknai hidupnya yang monoton setelah mengetahui bahwa dirinya akan meninggal. Kanji Watanabe merupakan seorang pegawai negeri. Dia telah bekerja di salah satu departemen selama 30 tahun. Hidupnya cukup membosankan dan sangat monoton. Suatu hari dia menemukan fakta yang mencengangkan lantaran menderita kanker perut dan hanya memiliki waktu kurang dari 1 tahun untuk hidup. Ketika mengetahui hal tersebut, ia sempat mengalami depresi. Kemudian dia menyadari bahwa waktu yang dimilikinya tidak sekedar untuk menjalani hidup, melainkan untuk meninggalkan sesuatu yang berarti pada orang lain. Hal tersebut membuatnya berusaha untuk memaknai sisa hidupnya yang monoton itu. Ancient sorcery. This summer, transform. Di urutan yang selanjutnya ini ada film Home Moving Castle. Home Moving Castle adalah sebuah film animasi Jepang di tahun 2004 yang ditulis dan disutradarai oleh Hayao Miyazaki. Film ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya penulis asal Inggris yaitu Diana Wynne Jones. Home Moving Castle bercerita tentang seorang gadis pembuat topi berusia 18 tahun yang bernama Sophie. Suatu hari Sophie ingin pergi menjemput adiknya. Namun saat sedang di jalan, ia dihadang oleh 2 orang prajurit yang berusaha menggodanya. Tetapi tanpa disangka-sangka, seorang penyihir bernama Hall pun tiba-tiba muncul dari kastil untuk menolongnya. Mendengar kejadian tersebut, adik Sophie yang bernama Letty memintanya untuk berhati-hati terhadap penyihir tersebut. Rumor mengenai penyihir Hall yang suka memakan jantung wanita cantik sudah banyak beredar. Namun karena merasa dirinya tidak cantik, Sophie tidak menghiraukan perkataan dari Letty. Saat sedang menutup toko, tiba-tiba saja Sophie dihampiri oleh seorang wanita bertubuh besar yang langsung mengutuknya menjadi nenek tua. That's really me, isn't it? To amazing new. Dan untuk di urutan terakhir, ini ada film Ran. Ran adalah sebuah film epik Jepang Prancis tahun 1985 yang disutradarai dan ditulis oleh Akira Kurosawa. Film tersebut dibintangi oleh Tatsuya Nakadai sebagai Hidetora Ichimonji, seorang pemimpin perang zaman Sengoku yang telah berumur. Ran menceritakan seorang panglima perang yang membagi wilayah kekuasaannya pada 3 putranya. Pada abad pertengahan di Jepang, seorang panglima perang tua bernama Hidetori Ichimonji memutuskan pensiun. Dia kemudian membagi wilayah kekuasaannya kepada 3 putranya. Anak pertama dan kedua Taro dan Jiro setuju dengan keputusan ayahnya dan berjanji selalu mendukungnya. Namun anak bungsunya yang bernama Saburo menolak semua keputusan sang ayah. Saburo berpendapat bahwa hanya akan ada sedikit kemungkinan ketiganya tetap bersatu. Hidetori kemudian marah dan membuang Saburo. Ketika kekuasaan sudah diserahkan kepada kedua anaknya, dia akhirnya sadar bahwa keduanya egois dan tidak mau menepati janji. Hal ini menyebabkan peperangan dan hanya Saburo yang dapat menyelamatkan Hidetori. Itu dia 10 rekomendasi film terbaik Jepang yang dapat kamu saksikan. Masih banyak film Jepang terbaik yang seharusnya masuk ke dalam daftar ini. Mungkin kamu punya saran atau film lainnya? Yuk kita sharing.